hukumallah.org. Lampiran 8i, Salib dan Bait Suci. Salib dan bait suci bukanlah musuh, dan juga bukan dua fase di mana yang satu mematikan yang lain. Hukum Allah itu kekal, Mazmur 119:89, Mazmur 119:160, Maleaki 3:6. Sistem bait suci dengan korban-korbannya, imam-imamnya, dan hukum-hukum kemurniannya diberikan oleh hukum yang sama yang kekal itu. Kematian Yesus tidak membatalkan satupun perintah. Sebaliknya, kematiannya menyingkapkan kedalaman sejati dari apa yang sudah dinyatakan oleh perintah-perintah itu. Bait suci tidak dihancurkan untuk mengakhiri korban, melainkan sebagai penghakiman karena ketidaktaatan. 2 Tawarikh 36 dari 14-19, Yeremia 7 dari 12-14, Lukas 19 dari 41-44. Tugas kita adalah memegang kebenaran-kebenaran ini bersama-sama tanpa menciptakan agama baru yang menggantikan hukum dengan gagasan manusia tentang salib. Konflik yang tampak, anak domba dan mezbah. Sekilas, tampaknya ada pertentangan. Di satu sisi, hukum Allah memerintahkan korban, persembahan, dan pelayanan keimaman. Imamat 1 dari 1-2. Keluaran 28:1. Di sisi lain, Yesus diperkenalkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29, 1 Yohanes 2:2. Banyak orang lalu melompat pada kesimpulan yang tidak pernah dibuat kitab suci. Jika Yesus adalah anak domba, maka korban-korban sudah berakhir, bait suci selesai, dan hukum yang memerintahkannya tidak lagi penting. Namun, Yesus sendiri menolak logika itu. Ia berkata dengan jelas bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, dan bahwa bahkan goresan yang paling kecil pun tidak akan lenyap dari hukum sampai langit dan bumi lenyap. Matius 5 dari 17-19, Lukas 16:17. Langit dan bumi masih ada, hukum masih berdiri. Perintah-perintah tentang korban, persembahan, dan bait suci tidak pernah dicabut oleh perkataannya. Salib tidak menghapus hukum-hukum bait suci. Salib menyingkapkan apa yang sesungguhnya dituju oleh hukum-hukum itu. Yesus sebagai anak domba Allah, penggenapan tanpa pembatalan. Ketika Yohanes menyebut Yesus anak domba Allah, Yohanes 1:29, ia tidak sedang mengumumkan berakhirnya sistem korban. Ia sedang menyatakan makna sejati dari setiap korban yang pernah dipersembahkan dengan iman. Darah hewan tidak pernah memiliki kuasa pada dirinya sendiri. 1 Petrus 1 dari 18-19. Kuasanya berasal dari ketaatan kepada Allah dan dari apa yang dilambangkannya. Korban masa depan dari anak domba sejati. Allah tidak mengatakan sesuatu lalu kemudian menyanggah dirinya. Bilangan 23:19. Sejak awal, pengampunan selalu bergantung pada dua hal yang bekerja bersama. Ketaatan kepada apa yang Allah perintahkan, Ulangan 11 dari 26-28. Yehezkiel 20:21. Penyediaan yang Allah sendiri tetapkan untuk penyucian, Imamat 17:11, Ibrani 9:22. Di Israel kuno, orang yang taat datang ke bait suci, mempersembahkan korban sesuai hukum, dan menerima penyucian perjanjian yang nyata, tetapi sementara. Hari ini, orang yang taat dituntun oleh Bapa kepada anak domba sejati, Yesus, untuk penyucian yang kekal. Yohanes 6:37, Yohanes 6:39, Yohanes 6:44, Yohanes 6:65, Yohanes 17:6. Polanya sama, Allah tidak pernah menyucikan orang yang memberontak, Yesaya 1 dari 11-15. Fakta bahwa Yesus adalah anak domba sejati tidak merobek perintah-perintah tentang korban. Itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan simbol. Segala sesuatu di bait suci itu serius, dan semuanya menunjuk kepada sesuatu yang nyata.
Mengapa korban-korban berlanjut setelah salib? Jika Allah bermaksud membatalkan korban-korban pada saat Yesus mati, maka bait suci akan runtuh pada hari yang sama. Namun apa yang terjadi? Tirai di bait suci terbelah. Matius 27:51. Tetapi bangunannya tetap berdiri, sementara ibadah di sana terus berlangsung. Kisah Para Rasul 2:46, Kisah Para Rasul 3:1, Kisah Para Rasul 21:26. Korban-korban dan tata ibadah bait suci tetap berlangsung setiap hari. Kisah Para Rasul 3:1, Kisah Para Rasul 21:26, dan seluruh narasi Kisah Para Rasul mengandaikan adanya tempat kudus yang berfungsi. Keimaman tetap melayani. Kisah Para Rasul 4:1, Kisah Para Rasul 6:7. Hari-hari raya tetap dirayakan di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2:1, Kisah Para Rasul 20:16. Bahkan setelah kebangkitan, para percaya kepada Yesus masih terlihat di bait suci. Kisah Para Rasul 20:46, Kisah Para Rasul 3:1, Kisah Para Rasul 5 dari 20 sampai 21, Kisah Para Rasul 21:26, dan ribuan orang Yahudi yang percaya kepadanya semuanya bersemangat untuk hukum Taurat. Kisah Para Rasul 21:20. Tidak ada sesuatu pun dalam hukum Taurat, tidak ada sesuatu pun dalam perkataan Yesus, dan tidak ada sesuatu pun dalam para nabi yang mengumumkan bahwa korban-korban seketika menjadi berdosa atau tidak sah setelah Mesias mati. Tidak ada nubuat yang berkata, setelah anakku mati, berhentilah membawa hewan, sebab hukumku tentang korban telah dibatalkan. Sebaliknya, pelayanan bait suci berlanjut karena Allah tidak bermulut dua. Bilangan 23:19. Ia tidak memerintahkan sesuatu sebagai kudus, lalu diam-diam memperlakukannya sebagai najis hanya karena anaknya mati. Jika korban-korban menjadi pemberontakan pada saat Yesus mati, Allah akan mengatakannya dengan jelas. Ia tidak melakukannya. Kelanjutan pelayanan bait suci setelah salib menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatalkan satu pun perintah yang terkait dengan tempat kudus. Setiap persembahan, setiap ritus pentahiran, setiap tugas keimaman, dan setiap tindakan ibadah nasional tetap berlaku karena hukum yang menetapkannya tetap tidak berubah. Sifat simbolis dari sistem korban. Seluruh sistem korban bersifat simbolis dalam rancangannya. Bukan karena sistem itu opsional atau kurang berotoritas, melainkan karena sistem itu menunjuk kepada realitas-realitas yang suatu hari hanya Allah sendiri yang akan genapkan sepenuhnya. Penyembuhan-penyembuhan yang diteguhkannya bersifat sementara. Orang yang sembuh bisa sakit lagi. Pentahiran seremonial memulihkan kemurnian hanya untuk sementara. Kenajisan bisa kembali. Bahkan korban penghapus dosa memberi pengampunan yang harus dicari lagi dan lagi. Semua itu bukanlah penghapusan final dari dosa atau maut. Itu adalah simbol yang diperintahkan Allah, yang menunjuk kepada hari ketika Allah sendiri akan membinasakan maut. Yesaya 25:8, Daniel 12:2. Salib membuat finalitas itu mungkin, tetapi akhir sejati dari dosa baru akan terlihat setelah penghakiman terakhir dan kebangkitan. Ketika mereka yang berbuat baik bangkit untuk kebangkitan hidup, dan mereka yang berbuat jahat untuk kebangkitan penghukuman. Yohanes 5 dari 28 sampai 29. Hanya pada saat itulah maut ditelan untuk selama-lamanya. Karena pelayanan bait suci adalah simbol yang menunjuk kepada realitas kekal dan bukan realitas itu sendiri. Kematian Yesus tidak membuatnya menjadi tidak perlu. Pelayanan itu tetap berlaku sampai Allah menyingkirkan bait suci dalam penghakiman. Bukan karena salib membatalkannya, melainkan karena Allah memilih untuk memutus simbol-simbol itu, sementara realitas yang ditunjuknya masih menantikan penggenapan finalnya pada akhir zaman. Bagaimana pengampunan bekerja hari ini? Jika perintah-perintah tentang korban tidak pernah dibatalkan, dan jika sistem bait suci tetap berlangsung bahkan setelah salib,
sampai Allah sendiri mengakhirinya pada tahun 70 Masehi. Pertanyaan yang wajar muncul, bagaimana seseorang dapat diampuni hari ini? Jawabannya ditemukan dalam pola yang sama yang Allah tetapkan sejak awal. Pengampunan selalu datang melalui ketaatan kepada perintah-perintah Allah. 2 Tawarikh 7:14, Yesaya 55:7, dan melalui korban yang Allah sendiri tetapkan. Imamat 17:11. Di Israel kuno, orang yang taat menerima penyucian seremonial di mezbah di Yerusalem, yang hukum Taurat laksanakan terutama melalui penumpahan darah. Imamat 4:20, Imamat 4:26, Imamat 4:31, Ibrani 9:22. Hari ini, orang yang taat disucikan melalui korban Mesias, anak domba Allah yang sejati, yang menghapus dosa. Yohanes 1:29. Ini bukan perubahan dalam hukum. Yesus tidak membatalkan perintah-perintah korban. Matius 5, dari 17-19, kriterianya tetap sama. Allah mengampuni orang-orang yang takut akan Dia dan memegang perintah-perintahnya. Mazmur 113, dari 17-19, dan Yohanes 6:70-21, Mazmur 113, dari 17-19, Matius 19-21, Matius 1-21, Mazmur 109, dan 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 Mazmur 109, Mazmur 109, dan 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 Mazmur 109 sampai 18. Di Israel kuno, ketaatan menuntun seseorang kepada mezbah. Hari ini, ketaatan menuntun seseorang kepada Mesias. Keadaan lahiriah berubah, tetapi prinsipnya tidak. Orang-orang yang tidak setia di Israel tidak disucikan oleh korban. Yesaya 1, dari 11 sampai 16. Dan orang-orang yang tidak setia hari ini tidak disucikan oleh darah Kristus. Ibrani 10, dari 26 sampai 27. Allah selalu menuntut dua hal yang sama, ketaatan kepada hukumnya dan tunduk kepada korban yang Ia tetapkan. Sejak awal, tidak pernah ada saat ketika darah hewan manapun atau persembahan biji-bijian atau tepung manapun sungguh-sungguh membawa damai antara seorang berdosa dan Allah. Korban-korban itu diperintahkan oleh Allah, tetapi bukan sumber sejati pendamaian. Kitab suci mengajarkan bahwa mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Ibrani 10:4, dan bahwa Mesias telah ditentukan sebelumnya sebelum dunia dijadikan. 1 Petrus 1, dari 19 sampai 20. Sejak Eden, damai dengan Allah selalu datang melalui anak tunggal yang sempurna tanpa dosa. Yohanes 1:18, Yohanes 3:16.
pribadi yang kepadanya setiap korban membawa damai antara seorang berdosa dan Allah. Yohanes 1:18, Yohanes 3:16, baik-baik 1:20, baik-baik 1:18, baik-baik 1:20. 1 Petrus 1 dari 19 sampai 20. Korban-korban itu diperintahkan oleh Allah, tetapi bukan sumber sejati pendamaian. Kitab suci mengajarkan bahwa mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Ibrani 10:4 dari 19 sampai 20. Yohanes 3:8 dari 19 sampai 20. 1 Petrus 1 dari 19 sampai 20. Korban-korban itu diperintahkan oleh Allah, tetapi bukan sumber sejati pendamaian. Kitab suci mengajarkan bahwa mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Ibrani 10:4 dari 19 sampai 20. Korban-korban itu diperintahkan oleh Allah, tetapi bukan sumber sejati pendamaian. Kitab suci mengajarkan bahwa mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Yohanes 1:18 sampai 20, baik-baik 1:20, baik-baik 1:20, baik-baik 1:20, baik-baik 1:20, baik-baik 1:20, baik-baik 1:20. Ibrani 10:4 dari 19 sampai 20. Yohanes 1:18 sampai 20, baik-baik 1:20, 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 baik-baik 1:20. Mengapa Allah membinasakan bait suci? Jika kehancuran bait suci pada tahun 70 Masehi dimaksudkan untuk membatalkan korban, kitab suci akan menyatakannya. Tetapi kitab suci tidak mengatakan itu. Sebaliknya, Yesus sendiri menjelaskan alasan kehancuran yang akan datang. Penghakiman. Ia menangisi Yerusalem dan berkata bahwa kota itu tidak mengenali waktu kedatangannya. Lukas 19 dari 41 sampai 44. Ia memperingatkan bahwa bait suci akan diruntuhkan batu demi batu. Lukas 21 dari 5 sampai 6. Ia menyatakan bahwa rumah itu ditinggalkan sunyi karena penolakan untuk mendengarkan utusan-utusan Allah. Matius 23 dari 37 sampai 38. Ini bukan pengumuman teologi baru di mana korban menjadi jahat. Ini adalah pola penghakiman yang lama dan dikenal. Alasan yang sama mengapa bait suci pertama dibinasakan pada tahun 586 sebelum Masehi. 2 Tawarikh 36 dari 14 sampai 19. Yeremia 7 dari 12 sampai 14. Dengan kata lain, bait suci jatuh karena dosa, bukan karena hukum berubah. Mezbah disingkirkan karena penghakiman, bukan karena korban-korban menjadi tidak saleh. Perintah-perintah itu tetap tertulis kekal seperti biasa. Mazmur 119, 160, Maleakhi 3:6. Yang Allah singkirkan adalah sarana untuk melaksanakan perintah-perintah itu. Salib tidak memberi wewenang untuk agama baru tanpa hukum. Sebagian besar yang disebut kekristenan hari ini dibangun di atas satu kebohongan sederhana. Karena Yesus mati, maka hukum tentang korban, hari raya, hukum kemurnian, bait suci, dan keimaman, semuanya sudah dibatalkan. Salib menggantikannya. Tetapi, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Para nabi yang bernubuat tentang Dia tidak pernah mengatakan itu. Sebaliknya, Kristus menegaskan bahwa pengikutnya yang sejati harus menaati perintah Bapanya sebagaimana diberikan dalam Perjanjian Lama, sama seperti yang dilakukan para rasul dan murid-muridnya, Matius 7:21, Matius 19:17,
Yohanes 17:6, Lukas 8:21, Lukas 11:28. Salib tidak memberi siapapun wewenang untuk membatalkan hukum-hukum bait suci, menciptakan ritual baru seperti perjamuan kudus untuk menggantikan Paskah, mengubah persepuluhan menjadi gaji pendeta, mengganti sistem kemurnian Allah dengan ajaran modern, memperlakukan ketaatan sebagai hal yang opsional. Tidak ada apapun dalam kematian Yesus yang memberi manusia wewenang untuk menulis ulang hukum. Kematiannya hanya menegaskan bahwa Allah serius terhadap dosa dan serius terhadap ketaatan. Sikap kita hari ini, taati yang bisa ditaati, hormati yang tidak bisa. Salib dan bait suci bertemu dalam satu kebenaran yang tak terhindarkan. Hukum tetap tidak tersentuh. Matius 5, dari 17-19, Lukas 16-17. Bait suci telah disingkirkan oleh Allah, Lukas 21, dari 5-6. Itu berarti, perintah-perintah yang masih bisa ditaati, harus ditaati, tanpa alasan. Perintah-perintah yang bergantung pada bait suci harus dihormati sebagaimana tertulis, tetapi tidak dipraktikkan, karena Allah sendiri menyingkirkan mezbah dan keimaman. Kita tidak membangun versi manusia dari sistem korban hari ini, karena Allah belum memulihkan bait suci. Kita tidak menyatakan hukum-hukum korban sudah dibatalkan, karena Allah tidak pernah membatalkannya. Kita berdiri di antara salib dan pelataran bait suci yang kosong dengan takut dan gentar, mengetahui bahwa Yesus adalah anak domba sejati yang menyucikan mereka yang menaati Bapa. Yohanes 1:29, Yohanes 6:44. Hukum-hukum bait suci tetap tertulis sebagai ketetapan kekal. Mazmur 119:160. Ketidakmungkinan saat ini adalah akibat penghakiman Allah, bukan izin bagi kita untuk menciptakan pengganti. Lukas 19, dari 41-44. Lukas 21, dari 5-6. Salib dan bait suci bersama-sama. Jalan yang benar menolak kedua ekstrim. Bukan Yesus membatalkan korban, jadi hukum tidak lagi penting. Bukan kita harus membangun kembali korban sekarang dengan cara kita sendiri tanpa bait suci Allah. Sebaliknya, kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah, diutus oleh Bapa bagi mereka yang menaati hukumnya. Yohanes 1:29, Yohanes 14:15. Kita menerima bahwa Allah menyingkirkan bait suci sebagai penghakiman, bukan pembatalan. Lukas 19, dari 41-44. Matius 23, dari 37-38. Kita menaati setiap perintah yang masih mungkin dilakukan secara fisik hari ini. Kita menghormati perintah-perintah yang bergantung pada bait suci dengan menolak menggantinya dengan ritual manusia. Salib tidak bersaing dengan bait suci. Salib menyingkapkan makna di balik bait suci. Dan sampai Allah memulihkan apa yang Ia singkirkan, kewajiban kita jelas. Taati yang bisa ditaati, hormati yang tidak bisa. Jangan pernah memakai salib sebagai alasan untuk mengubah hukum yang Yesus datang untuk menggenapinya, bukan untuk menghancurkannya. Matius 5, dari 17-19. Seri ini dan banyak studi lain tentang hukum Allah dapat ditemukan di situs hukumallah.org.